Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina Maputri dengan nomor NPM 32. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Umum. Nah, di materi yang saya buat terdapat beberapa materi. Pertama ada dasar-dasar filsafat, kedua hubungan filsafat, ilmu dan agama, ketiga sejarah awal perkembangan filsafat, keempat filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, kelima mengenal filsafat klasik, keenam mengenal filsafat Islam. Pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat. Definisi filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat kebenaran segala sesuatu dan merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Dan kemudian ada ciri-ciri pemikiran filsafat. Pertama, sistematis, yang artinya berpikir mengikuti pola dan metode yang runtut dan logis. Kedua, universal, yang artinya berpikir yang luas dan menyeluruh, tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari suatu sudut pandang. Ketiga, radikal, berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya untuk menemukan hal-hal yang esensial. Selanjutnya, rasional, yaitu berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logika. Selanjutnya, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang. Selanjutnya, bertanggung jawab, artinya mampu menjelaskan pemikirannya secara metodis saat ada yang mempertanyakan kebenarannya. Kemudian spekulatif, yang artinya berpikir yang didasarkan pada pemikiran yang matang, bukan coba-coba tanpa dasar pemikiran. Dan mendasar adalah berpikir yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Dan yang terakhir adalah koheren, yaitu tidak terjadi suatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada. Kemudian ini yang paling terakhir, komprehensif, yaitu berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kemudian ada objek. Objek filsafat ini adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, termasuk pengetahuan manusia dan hal-hal yang ingin diketahui manusia. Objek filsafat sangat luas dan mencakup banyak hal, seperti yang sudah ada di sini, yaitu alam, manusia, kebenaran materi, pikiran, hubungan antara materi dan pikiran, ruang dan waktu, sebab-sebab, kebebasan, dan yang terakhir yaitu Tuhan. Nah, lanjut. Di sini tujuan filsafat. Pertama, supaya manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan, serta mampu menilai hal-hal di sekitarnya secara objektif. Kedua, supaya manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Ketiga, supaya manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosentrisme. Keempat, agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani dan dapat bersikap kritis. Kelima, agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu.
keenam, agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Ketujuh, agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Dan yang terakhir yaitu agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ini adalah materi selanjutnya tentang hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Di sini ada perbedaan antara ketiga hubungan ini. Pertama yaitu sumber kebenaran. Filsafat dan ilmu pengetahuan bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Dan kedua, cara mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau riset, pengalaman atau empiri, dan percobaan atau eksperimen. Dan selanjutnya ada sifat kebenaran, yaitu kebenaran ilmu dan filsafat relatif dan nisbi, sedangkan kebenaran agama mutlak dan abadi. Dan ada cara berpikir. Filsafat dianggap sesuatu yang sangat bebas karena ia berpikir tanpa batas. Dan yang terakhir ada dasar. Dasar agama adalah kepercayaan iman manusia kepada agama sebagai kebenaran mutlak. Dan di sini juga ada persamaannya. Ya, sama-sama membawa kebenaran walaupun sifatnya berbeda, bertujuan untuk kebenaran dan bertindak atas rumusan mengenai suatu kebenaran. Dan titik singgungnya yaitu filsafat, ilmu, dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Dan ini materi selanjutnya yaitu sejarah awal perkembangan filsafat. Berikut ini adalah beberapa hal terkait sejarah awal perkembangan filsafat. Pertama, peran mitos dalam pola pikir masyarakat Yunani. Nah, sebelum munculnya filsafat, masyarakat Yunani itu percaya pada mitos-mitos yang mengkaitkan fenomena alam dengan perbuatan dewa-dewa gitu. Terus selanjutnya ada peran akal pikiran dalam filsafat. Filsafat itu muncul ketika orang-orang mulai menggunakan akal pikiran dan rasional untuk memahami dunia, bukan lagi mengandalkan mitos. Dan ada lagi filsafat Prasokrates. Filsafat Prasokrates itu filsafat kuno Yunani yang muncul sebelum Sokrates. Beberapa filsuf Prasokrates diantaranya Thales dari Milate, Pythagoras, Anaximander, Nemokritus, Parmenides, dan Heraklitus. Dan yang terakhir itu peran Sokrates dalam filsafat. Sokrates dikenal sebagai bapak filsafat moral dan filsafat secara umum. Sokrates berperan penting dalam pemikiran barat melalui metode elencos yang digunakan untuk menguji konsep moral. Dan lanjut, ini adalah tentang filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Di sini ada proses munculnya ilmu dari filsafat. Pada zaman Yunani kuno, filsafat mencakup semua bidang pengetahuan. Filsafat tidak hanya membahas tentang eksistensi dan makna kehidupan, tetapi juga fenomena alam, matematika, politik, dan etika. Nah, peran filsafat di sini dalam ilmu pengetahuan pertama memberikan landasan filosofis, yaitu filsafat ilmu memberikan landasan filosofi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kedua itu menjadi mitra dialog kritis.
yang artinya filsafat ilmu berperan sebagai mitra dialog yang kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ketiga, ada mengafirmasi nilai moral aksiologis, yang artinya filsafat ilmu menegaskan nilai moral aksiologis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu mengontrol dan mengarahkan penerapan ilmu. Artinya filsafat ilmu dapat berdiri di tengah-tengah cabang ilmu pengetahuan sebagai pengontrol dan pengarah bagi penerapannya. Kelima yaitu memberikan jawaban atas masalah kehidupan, yaitu filsafat memberikan penjelasan atau jawaban substansial dan radikal atas masalah kehidupan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu. Kemudian mengasah pertumbuhan ilmu. Artinya, filsafat mengasah pertumbuhan serta ketajaman ilmu dalam sebuah proses komunikasi antar ilmu dan lintas ilmu. Mendorong kemandirian ilmu. Filsafat terus mendorong kemandirian ilmu-ilmu sehingga ilmu-ilmu mampu mengembangkan pemikiran serta metode-metode yang khas. Di sini materi selanjutnya yaitu mengenal filsafat klasik. Pengertian filsafat klasik yaitu cabang filsafat yang berkembang pada era Yunani kuno hingga zaman Romawi. Era ini sering dianggap sebagai dasar dari pemikiran filsafat barat. Filsafat klasik bertujuan untuk memahami kebenaran, kebijaksanaan, dan nilai-nilai melalui logika, etika, dan metafisika. Dan di sini ada 3 tokoh utama dalam filsafat klasik. Pertama ada Socrates. Nah, Socrates ini dikenal sebagai filsuf yang meletakkan dasar-dasar filsafat moral dan etika. Ia tidak meninggalkan tulisan, sehingga pemikirannya diketahui melalui murid-muridnya seperti Plato. Dan kedua ada pokok pikiran tentang Plato. Plato ini adalah murid Socrates dan dikenal sebagai filsuf idealis yang banyak menulis dialog-dialog yang mencerminkan pemikiran gurunya. Ia juga mendirikan akademia, salah satu institusi pendidikan pertama di dunia. Dan ketiga ada pokok pikiran Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, tetapi ia mengembangkan pemikiran yang berbeda. Ia dikenal sebagai filsuf realis dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti logika, biologi, politik, dan etika. Jadi ketiganya ini masih punya hubungan yang sama. Dan selanjutnya ada materi tentang mengenal filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam itu studi kritis dan sistematis mengenai berbagai masalah mendasar seperti keberadaan, penciptaan, pengetahuan, etika, dan tujuan hidup dalam konteks ajaran Islam. Filsafat ini tidak hanya berakar pada ajaran Al-Quran dan hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi begitu. Dan ada faktor munculnya filsafat Islam. Pertama itu ada pengaruh peradaban Yunani dan Persia yang dikarenakan karena terjemahan karya-karya filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles ke dalam bahasa Arab melalui Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan di Baghdad, memperkenalkan pemikiran rasional ke dunia Islam. Kedua, ada kebutuhan rasionalisasi agama. Artinya, para pemikiran Islam merasa perlu menjelaskan ajaran agama Islam secara rasional untuk menjawab tantangan intelektual dari agama dan budaya lain. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa keemasan Islam mendorong filsuf muslim untuk mengkaitkan sains dengan ajaran agama. Keempat, ada debat teologis atau kalam.
Munculnya berbagai aliran dalam teologi Islam seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menggunakan logika untuk membahas isu-isu teologis turut mendorong lahirnya filsafat Islam. Dan terakhir ada interaksi antara agama. Kontak dengan filsafat Yahudi dan Kristen turut memengaruhi perkembangan filsafat Islam dalam menjawab pertanyaan metafisika dan etika. Dan di sini juga ada objek filsafat Islam. Di antaranya pertama ada metafisika yang artinya membahas hakikat Tuhan, penciptaan, alam semesta, dan jiwa. Kedua, epistemologi artinya mengkaji sumber, sifat, dan batas-batas pengetahuan, baik wahyu maupun akal. Ketiga, ada etika, artinya membahas konsep kebaikan, keburukan, dan tujuan moral. Keempat, ada kosmologi, artinya mempelajari asal-usul dan struktur alam semesta. Kelima, ada politik, artinya mengkaji hubungan antara agama, negara, dan masyarakat. Di sini ada pandangan para filsuf Muslim tentang filsafat Islam. Pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf Muslim pertama menekankan bahwa alam semesta adalah hasil kehendak Allah yang mutlak. Ia memadukan gagasan Aristoteles tentang gerak dan waktu dengan keyakinan Islam tentang penciptaan dari ketiadaan. Kedua, ada Al-Farabi. Al-Farabi mengembangkan teori emanasi yang mengadopsi gagasan Neoplatonisme. Menurutnya Allah adalah akal pertama yang darinya memancar atau emanasi seluruh tatanan kosmik. Meskipun teorinya sangat filosofis, ia tetap menegaskan keberadaan Allah sebagai penyebab pertama. Ketiga, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina menyempurnakan teori emanasi dan membedakan antara esensi atau mahiyah dan eksistensi atau wujud. Alam semesta tidak ada secara independen, melainkan bergantung sepenuhnya pada keberadaan Allah. Penciptaan adalah hubungan yang terus-menerus antara Allah sebagai wujud wajib, necessary being, dan dunia. Keempat, ada Al-Ghazali. Al-Ghazali mengkritik filsafat emanasi yang dianggapnya tidak sesuai dengan doktrin Islam. Ia menegaskan bahwa alam semesta diciptakan langsung oleh Allah melalui kehendak dan kekuasaannya tanpa proses emanasi. Dan terakhir adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menginterpretasikan pandangan Aristoteles tentang alam secara Islam. Ia mengajarkan bahwa Allah adalah penyebab pertama, tetapi keteraturan alam menunjukkan adanya hukum-hukum alam yang diciptakan Allah sebagai bagian dari penciptaan. Terima kasih.